Badai bukan tanpa tujuan, tapi kami melewati badai. Kami akan melihat bukan besarnya badai, tapi kebesaran Tuhan mengatasi badai hidup kami, membuat kami berjalan hari-hari ini. Tuhan, kami tetap kuat. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom semua, silakan duduk. Ya, ada sukacita. Kita percaya bahwa hari-hari ini ya, kalau saudara lihat dengar, saya sendiri lihat orang konseling tuh kaget-kaget saudara. Ya, ada orang yang tadinya lihat, dia bilang gini, Bu, saya ini kecewa. Saya ini punya suami yang baik, suami saya ini pelayanan, suami saya bisa khotbah. Coba Bu, gak shock gimana? Tiba-tiba saya baru tahu ternyata suami saya itu punya anak sudah 3 dari selingkuhannya. Ibu ini telepon saya ya, saya pikir kenapa ibu ini kok telepon sampai miss call masih subuh, saya masih tidur berkali-kali. Bu, saya tidak kuat, saya ini lagi telepon ibu, lagi lipat-lipat baju suami saya, mau saya usir dari rumah. Saya sudah lipat semua, saya sudah packing, saya masukin koper, tiba-tiba saya ingat Ibu Eli. Saya cuma bilang, Bu, hari ini penghakiman itu bukan haknya ibu. Biarin aja, mau berbuat dosa apapun tetap itu bagiannya Tuhan, ibu tidak usah jadi hakim ya. Ada orang lagi juga yang minta didoakan, Bu, saya ini kerjasama dengan orang, saya kenal dia sebagai pelayan Tuhan, saya makanya percaya mau investasi. Ternyata Bu, setelah jalan investasinya, saya hari ini bukannya uang saya dikembalikan, malah saya dimasukin penjara. Hamba Tuhan loh Bu. Nah, kita semua hari-hari ini, siapapun kita, makanya saya selalu khotbah, kita hari ini tuh siap dengan ujian akhir. Tidak peduli saudara hamba Tuhan, saudara mau pelayan Tuhan, saudara mau orang setia, mau orang biasa-biasa, namanya sudah menuju perjalanan akhir, berarti ini ujian akhir. Pastikan kita semua lulus. Makanya hari ini kalau saudara lihat yang viral, keluarga meninggal hanya karena kelilit hutang online ya. Saya tadi diceritain Desi, ternyata ikatannya 2. Jadi anak perempuan sama mamanya, anak laki sama papanya, sama-sama terikat terjun dari lantai 22. Saudara tahu hari-hari ini siapa yang paling mendakwah kita di tengah masa sukar? Iblis. Iblis itu pasti mengatakan gini, hidupmu sudah sulit, hidupmu sudah susah, hidupmu jalannya sempit, sesak, tidak mungkin lihat jalan keluar. Iblis membutakan mata rohani kita, seolah-olah kita menjalani hidup ini tanpa Tuhan. Supaya apa? Supaya kita depresi, kita putus asa, kita bunuh diri. Maka ini adalah jalan tercepat untuk saudara menuju maut. Nah, kita lihat hari ini, yuk kita buka ayatnya terlebih dahulu. Bagaimana kita ketika melewati badai, buka di 2 Tawarik 15 ayat 7. Ayat ini akan jadi pegangan buat kita di akhir zaman. Jangan pernah menyerah. Sekalipun badaimu tambah hebat, percayalah, selama ada Tuhan, badai tidak akan pernah bisa menggulung, menghancurkan hidup saudara. Tapi selama ada Tuhan, badai hidupmu pasti reda dengan tenang dan teduh sekali. Amin. Tapi kalau kita hari ini cuma lihat badainya, kita akan tergulung. Tapi kalau kita lihat Tuhan, maka Tuhan ambil alih badai. Badai pasti berlalu dengan kemenangan bersama Tuhan. Yuk kita baca ayatnya.
Nah, ini yang perlu kita hidupi di akhir zaman. Saudara, hari ini menghadapi tantangan, kita ini nggak bisa mengubah Tuhan. Tuhan, aku hidup biasa-biasa aja, yang penting selamat, nggak bisa. Selama kita berjalan dengan Tuhan yang luar biasa, badai hidup kita pasti akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Tujuannya apa? Supaya saudara nanti jadi saksi Kristus. Bukan hanya kesaksian ini, saya bersyukur sakit bisul saya sembuh, tapi yang Tuhan mau, saya bersyukur di tengah saya divonis penyakit kanker, saya tetap percaya dan Tuhan sembuhkan kanker sekejap seketika, mengalami pemulihan bersama Tuhan. Ya, nah kata kuncinya ini saudara. Tetapi kamu ini apa saudara? Kuatkanlah hatimu dan jangan lemah semangatmu, karena apa saudara? Ada upah bagi setiap usahamu. Berarti ketika kita mengalami badai, yang penting hari ini kuatkan hatimu. Bukan melihat masalah, karena orang benar hidup oleh percaya, bukan melihat. Kuatkan hatimu melihat Tuhan. Amin. Kalau kita menguatkan hati, lihat bukti terus keuangan, usaha tambah sepi, omset penjualan menurun, suami tidak berubah-berubah, maka kita nggak bisa kuat. Kita pasti lemah hati, kita pasti kehilangan semangat. Tapi firman Tuhan berkata, jangan lemah semangatmu. Jadi hari ini apa yang perlu kita lakukan? Kita selalu berkata, Tuhan, aku mau kuat, aku mau semangat. Orang yang kuat, semangat, hatinya gembira, pasti akan menikmati upah. Berarti badai itu tidak akan pernah menghancurkan hidup saudara, tapi di balik badai ada upah yang Tuhan sudah sediakan. Iblis itu selalu menyembunyikan yang namanya upah. Iblis cuman bilang gini, kalau badaimu besar ya hancur. Kalau kamu nggak bisa bayar uang sekolah, ya kamu dipermalukan. Kita seolah-olah menjalani hidup ini, kita cuman lihat kekuatan kita. Tapi kalau firman Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena upahnya masa depan itu selalu ada, pengharapanmu bersama aku tidak akan hilang. Itu sudah jadi upahnya orang benar. Anggap ya, walaupun hari ini mungkin saudara ngomong gini, Bu, saya ini sudah sulit jalan ikut Tuhan, sewempit Bu, sesak. Tiap kali lihat bukti saya selalu Tuhan. Mungkin itu sedang kita alami di akhir zaman ini. Tiap tantangan, siapa yang enggak? Saya dulu kalau lihat bukti suami saya, tiap kali dengar tentang suami saya, hidup saya cuma gini. Tapi ketika saya menyadari hidup bersama Tuhan, saya mulai berkata kepada diri saya, tetap kuatkan hatimu Eli, tetap semangat, karena di depan selalu ada masa depan buat orang benar. Pengharapanmu tidak akan hilang. Dari situ saya mulai mengubah cara saya menghadapi masalah. Kalau dulu cuma kalau sekarang langsung bilang gini, puji Tuhan, haleluya, ada berkat besar di balik masalahku. Itu yang perlu kita lakukan hari-hari ini. Selama kita melepaskan beban, saudara tahu kalau saudara mati lama-lama mati. Tapi kalau kita mulai berkata puji Tuhan, kita sedang apa? Melepaskan beban yang letih lesu, beban berat untuk diberikan kepada Tuhan, maka kita menerima kelegaan dari Tuhan. Walaupun masa depannya tetap di depan, janji Tuhan tetap ada di depan, tapi kita berjalan maju bercucuran air mata. Jangan berjalan dengan kesesakan demi kesesakan.
Orang kalau berjalan maju hanya dengan mati, saudara, putus jantungnya lama-lama. Tapi kalau kita berjalan maju, kita berkata, puji Tuhan, haleluya, aku tetap mau kuat, aku tetap mau semangat. Karena aku tahu Tuhan sudah sediakan masa depan buat keluargaku, buat keuanganku, buat anak-anakku, buat hari esokku. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Bahkan pengharapanku di dalam Tuhan, hasilnya tidak pernah mengecewakan, hasilnya tidak pernah memalukan. Itu sudah disediakan. Amin. Nah, kita lompat ayat berikutnya. Kenapa kita harus kuat hari-hari ini? Ya, Mazmur 142 ayat 4. Hari-hari ini sudah banyak orang yang lobek, kehilangan semangat hidup, kehilangan pengharapan. Orang kalau sakit, ya, sudah tidak punya semangat hidup, tidak punya pengharapan, itu cepat sembuh apa cepat mati? Cepat mati, saudara. Tapi orang kalau punya semangat, punya pengharapan, hatinya ini gembira di tengah badai. Walaupun keadaanmu, hidupmu sulit, percayalah, kita pasti tiba pada waktunya Tuhan, sambil pulangnya nanti dengan sorak-sorai. Mazmur 142 ayat 4 itu berbicara ini. Ketika semangatku lemah lesu, ya, banyak orang lemah lesu, lunglai, loyo, lemes, ya. Sudah, semua yang LL ini dibuang. Hidup ikut Kristus harus kuatkan hati, semangat, hati gembira, ya. Sekali lagi, ikut Kristus apa? Hari ini harus kuatkan hati, semangat, dan hati yang gembira. Amin. Nah, engkaulah yang mengetahui jalanku. Jadi kalau kita hari ini putus asa, kita mulai ingat, iya ya, buat apa sih aku putus asa? Wong Tuhan itu loh sudah pegang jalan hidupku. Aku 1 jam ke depan, 10 menit ke depan, tidak tahu apa yang terjadi. Tapi ketika aku putus asa, firman Tuhan berkata, Tuhan sudah tahu jalan hidupku, di jalan yang harus ku tempuh. Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Hari ini pesan Tuhan artinya gini, sekalipun engkau sudah taat, sudah mengampuni, sudah hidup benar, tapi tetap jalan yang harus kau tempuh itu tetap ikuti jalanku. Jalanku memang sempit, sesak, sulit, pikul salib, sangkal diri, tapi ujungnya jalan ini jalan kebenaran kehidupan. Daripada kita pilih jalan suka-sukanya kita, tapi jalan ini menuju kehancuran dan kebinasaan, saudara pilih jalan yang mana? Yang sempit atau yang lebar? Jelas firman Tuhan berkata, kalau sempit selamat, kalau lebar maka ujungnya maut. Nah, hidup ini diperhadapkan dengan keadaan Tuhan sudah tahu jalan hidupmu. Kalaupun engkau menempuh jalan api, apinya diperbesar sampai 7 kali lipat, mungkin kita ada di posisi api yang makin besar. Tuhan panas, Tuhan dah kuat. Tuhan bilang ini, tetap jalani. 7 kali lipat panasnya, kamu tetap harus menempuh jalan itu. Tapi di dapur api 7 kali lipat tetap ada kuasaku, tetap ada di mana aku tetap menjagai, melindungi engkau, sehingga engkau tidak akan terbakar, tidak akan mengalami kerugian apa-apa. Tapi justru di balik yang api 7 kali lipat itu ada upah, ada promosi, ada kemuliaanku, seperti Sadra, Mesa, Abednego setelah keluar, di mana raja bukannya menghukum, api bukannya menghanguskan,
tapi kemuliaan Tuhan terjadi. Sadra, Mesa, Abednego malah diangkat menjadi orang yang terpenting. Tangkap ya. Nah, hari ini lihat, mungkin kita menghadapi masalah jerat hutang, jerat pelakor, jerat penyakit kanker, jerat anak-anak yang lagi berontak di akhir zaman. Kita tidak usah takut. Jalani jalan yang harus kita tempuh bersama Tuhan. Hari ini Tuhan berpesan, aku sudah tahu jalan hidupmu. Tidak mungkin orang benar arah hidupnya hancur. Lihat berikutnya, lompat di Yesaya 48 ayat 17. Yesaya 48 ayat 17. Hari ini yuk jalani, nikmati, syukuri. Bu Eli sudah jadi orang benar kok, tambah sulit, tambah panas, tidak apa-apa. Itu jalan yang harus kita tempuh. Jujur, ikut Tuhan itu tidak bisa disokok. Walaupun kau sudah sumbang uangmu, sudah ngampuni, sudah bayar perpuluhan, sudah khotbah, kita bisa tidak mengubah jalan hidup yang harus kita tempuh. Kalau Tuhan sudah menetapkan, berarti Dia yang punya keputusan. Walaupun kita sudah berdoa mau puasa 40 hari, kita tidak bisa mengubah skenarionya Tuhan bahwa kita harus menempuh jalan yang harus kita lewati. Api 7 kali lipat, mandi di sungai yang baunya busuk seperti Naaman sekalipun, kita tidak bisa protes. Disuruh kelilingi tembok Yeriko 7 kali, putarannya tambah 6 kali, capeknya luar biasa. Kira-kira Tuhan bisa mengubah keputusan enggak? Walaupun di tengah-tengah perjalanan kita teriak, Tuhan tolong kau, Tuhan tolong, belas kasihan-Mu, Tuhan tetap punya kedaulatan. Nah ini, beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan. Diulang lagi, yang harus kau tempuh. Jadi kalau kita menempuh jalannya Tuhan, sesulit-sulitnya orang benar, kalau hidupnya menempuh jalan yang memang harus. Tuhan bilang gini buat hidup saya, Eli, kamu harus. Walaupun saya sudah berdoa dengan mama saya dulu, tim pendoa, kita sudah peperangan. Setiap kali sebelum suami saya punya anak, kita setiap hari berdoa supaya semua rancangan wanita ini digagalkan, tutup kandungannya. Karena saya dengar wanita ini akan menuntut anak supaya bisa ikat suami saya erat-erat. Kita sudah doa, tapi Tuhan tetap berkata, saya harus menempuh jalan dalam dapur api yang makin panas. Kuatkan hatimu, Eli, jangan lemah semangatmu, tetap hatimu bergembira, karena ketika engkau melewati jalan yang harus engkau tempuh, engkau akan melihat upahnya tidak sebanding dengan penderitaanmu. Bahkan jalan itu akan memberi banyak keuntungan, yaitu apa? Jalan yang harus kita tempuh. Amin. Jadi jalan yang kita tempuh itu jangan jalan yang suka-sukanya kita. Kalau suka-sukanya kita, tidak ada Tuhan yang tanggung jawab. Tapi kalau kita menempuh jalan yang harus kita tempuh, ini suka-sukanya Tuhan. Kira-kira kalau suka-sukanya Tuhan, Tuhan tanggung jawab tidak di jalan itu? Oh jelas. Jelas, dia berkata gini, tenang aja Eli, memang jalanku tidak enak, jalanku kelihatannya kayak aib, engkau dipermalukan, engkau kehilangan hakmu, engkau kehilangan suami, cinta suami yang begitu luar biasa. Tapi engkau harus tahu, jalan ini tetap yang terbaik, karena di balik jalan ini ada upah, ada faedah, keuntungan, ada didikan yang membuat engkau belajar menjadi serupa Kristus. Amin. Nah, kita lompat berikutnya.
Yesaya 49 ayat 4 ya. Jadi nanti kita lihat bagaimana kita tidak perlu takut menghadapi badai yang bergelora, karena Tuhan sudah tahu jalan hidup kita. Yang berikutnya Yesaya 49 ayat 4. Tetapi aku berkata, ya, seringkali kita itu diintimidasi iblis. Ini yang diintimidasi iblis. Jalan sudah sempit, sesak, sulit. Dan ini yang seringkali kita dengar. Aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tidak berguna. Nah, kita jangan sampai berhenti di sini. Iblis bilang ini, percuma lah ikut Kristus. Kamu loh sudah doa 40 hari supaya wanita itu tidak hamil. Buktinya mana? Hamil, punya anak 1, 3 bulan anak masih bayi, hamil lagi. Aduh Tuhan, dalam hidup saya aja lihat adik saya kepingin punya anak, sampai ya program ke program belum berhasil. Ini orang jahat kok tambah gemuk, segar, sehat. Lagi doakan Tuhan, peperangan lo Tuhan, tiap hari tengking Tuhan, mandul, gampangnya 3 bulan lagi. Aduh Tuhan, sudah meteng Tuhan, lagi saya sampai gini, aduh Tuhan, meteng mana tuh Tuhan. Saya ini kok rasanya lihat Tuhan kecewa. Dan waktu saya kecewa, iblis itu berbicara. Makanya kan ikut Tuhan, doa, ini loh, percuma, sia-sia, ndak berguna, bocah. Sudah, kamu gugat cerai aja suamimu, kamu buktikan kalau dia bisa laku, kamu ya laku. Percuma, bagaimana hidupmu cuman sia-sia, ndak berguna. Saudara perlu tahu, hari ini yakinlah, kita yang sudah diintimidasi iblis memang lihat faktanya benar-benar. Dan waktu saya dihadapin kenyataan, saya bilang iya loh, benar loh. Lah gunanya doa 40 hari, pengampunan, mengasihi, kok rasanya ya percuma, sia-sia, tidak berguna. Benar. Tapi ketika saudara baca firman ini, namun memang di awal jalan yang harus kutempuh kelihatannya semuanya percuma, sia-sia, tidak ada gunanya, moyong-moyong. Sudah, cari yang berguna aja, cari duren duda keren, itu lebih berguna, bisa cari perhatian, kasih-kasih kamu, kasih-kasih sayang. Tapi jujur waktu saya baca ayat ini, namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Jadi ikut Tuhan, tidak usah takut. Tuhan itu tanggung jawab. Jalanmu memang harus menempuh ini. Kita tidak bisa merubah penanya Tuhan. Misalnya, saya ditempatkan pada cerita kehidupan suami selingkuh sampai punya anak, tidak tidur di rumah. Mungkin ada orang yang jalan hidupnya suaminya hanya selingkuh 2 tahun bertobat. Kita semua nggak bisa pilih. Tuhan, saya aja yang tulis ya pena kehidupan, enggak. Tapi yang pasti ibu-ibu jangan berkecil hati. Makin prosesmu luar biasa, berarti Tuhan makin mempercayai ibu-ibu dengan perkara-perkara yang besar, karena Dia mau memberikan hak yang besar, upah yang besar, yang terbaik di depan. Tangkep ya saudara. Jadi kita hari ini yang sedang menempuh api, apinya panas, badai hidupmu bergelora, tidak usah takut. Yang pasti tidak akan badai itu menggulung hidupmu kalau kita tetap menempuh jalan bersama Tuhan. Justru setelah badai itu selesai di tangan Tuhan, kita ini tetap akan menikmati hak, upah masa depan, hari esok yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Amin. Buat keturunanmu itu semuanya sudah Tuhan sediakan yang terbaik. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak ya, kalau ya
Hari ini saudara diintimidasi oleh iblis. Ikut Kristus jalannya sulit, sesak, sempit. Mana ikut Kristus? Tidak berguna, percuma, sia-sia. Saudara mulai katakan enggak. Tuhan yang aku sembah, Dia tahu jalan hidupku. Di balik jalan yang harus aku tempuh, Dia sudah sediakan hari esok, masa depan. Dan Tuhan yang saya sembah tidak ada kata percuma, karena jeripayahku dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Namun hakku dan upahku sudah terjamin di depan. Dia akan mengembalikan semua kehilangan, kerugian, rasa sakitku berlipat-lipat. Amin. Nah, buka PowerPoint saya 3 hal. Hari ini bagaimana ketika kita menghadapi badai. Badai yang besar, jangan panik. Semakin panik, saudara semakin tergulung nanti sama badai. Saudara digulung-gulung badai, pusing, gak ada jalan keluar. Tapi semakin tenang, semakin saudara berkata, kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu, tetap bergembira, bersukacita, karena kita punya Tuhan yang besar. Maka kita percaya bahwa kita berjalan di tengah badai. Tuhan sudah tahu jalan hidup saudara dan saya. Makanya tenang saudara, tenang, katakan tenang hai jiwaku. Badai itu tidak akan menggulung hidupmu. Bahkan Tuhan sudah jamin hak saudara, Tuhan juga sudah jamin upah saudara. Kita lihat satu persatu ya. Bagaimana kita hari ini jangan takut. Kalau Tuhan sudah tahu jalan hidup saudara, buka aja PowerPoint-nya. Kalau Tuhan yang saudara sembah sudah tahu jalan hidupmu, maka ya di saat bagaimana badai itu bergelora, tenang aja. Tuhan bilang gini buat hidup saya, Eli, jalani aja. Badai rumah tanggamu tambah besar, suamimu tambah lepas kendali, makin galak. Hari ini engkau tidak perlu takut, karena engkau menempuh jalan bersama dengan aku. Jalan yang saudara tempuh, Tuhan itu tetap tahu jalan hidupmu. Arah hidupmu tetap naik, jadi kepala, berhasil dan beruntung. Amin. Itu tanggung jawabnya Tuhan. Gimana caranya membuat rumah tangga yang hancur bisa berhasil, beruntung? Gak usah ikut dipikiri. Yang pasti Tuhan sudah punya solusi. Waktu saudara berkata, aku mau menempuh jalan yang harus aku tempuh sebagai pengikut Kristus, sempit, sulit, sesak, tapi aku tahu jalan itu arahnya pasti berhasil, beruntung. Yang kedua, jalan di depan itu yang harus saudara tempuh, ujung-ujungnya pemulihannya, segala sesuatu pasti dibuat indah pada waktunya, dan ujungnya selalu kebaikan. Maupun hari ini hal buruk, Allah tetap turut bekerja. Dirancangkan yang jahat, Allah tetap turut bekerja, mendatangkan kebaikan, merekakan yang baik di depan. Amin. Jadi enak ya ikut Kristus kalau kita tetap setia, walaupun dapur apinya bukan makin diperkecil, badainya makin besar, tapi jalan yang harus ditempuh arahnya jelas ya. Setelah arahnya jelas, pemulihannya juga jelas, indah. Setelah pemulihannya indah, ujungnya juga jelas. Jadi cari jalan yang jelas-jelas saja. Jangan cari sesuatu yang ditawarkan dunia yang tidak jelas. Dunia atau iblis itu selalu menutup ujungnya. Dia cuma kasih penawaran nih indah di depan, tapi yang di belakangnya, di depannya saudara tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi ikut Tuhan, memang Tuhan bilang gini, ikuti ya, badainya tambah besar. Lihat ya, jalan hidupmu makin sulit, sesak, sempit.
tapi aku memberikan jaminan kepastian. Sekali lagi, ikut Kristus, cari yang jelas. Jangan gadaikan iman, jual iman hanya karena supaya masalahmu cepat selesai, tapi ikut jalan yang tidak jelas, jalan dunia ini. Nanti ujungnya pulangnya bukan dengan sorak-sorai, tapi ujungnya semuanya akan hancur. Ya, jadi sekali lagi, ikut Kristus, arahnya jelas, pemulihannya jelas, ujungnya juga jelas. Itu yang harus saudara ikuti. Walaupun tidak enak, tidak apa-apa, berani berkorban. Orang mau ngikut Kristus. Kita ini jadi anak Tuhan jangan egois. Kristus aja berkorban buat saudara dan saya, berani bayar nyawanya. Lah saudara dan saya tidak diminta nyawa, hanya ikuti jalan yang sempit, sesak, sulit ini, pikul salib sangkal diri. Saudara sudah tidak mau. Tuhan, enak pikul dosa daripada pikul salib, tidak enak. Tuhan, pikul dosa lebih enak. Iya, lebih enak, tapi itu bukan jalannya Tuhan. Kalau dia sudah berkorban buat saudara sampai nyawa dia berikan, masakan kita tidak mau setia mengikut Kristus dengan pikul salibnya, tapi ujungnya jelas. Amin. Yang berikutnya, bagaimana Tuhan sudah menyediakan upah. Oh, hak kita dulu ya. Yuk kita lihat bagaimana Tuhan menyediakan hak orang benar. Buka Yesaya 31 ayat 5. Kita ini sebagai anak Tuhan, tenang aja Bu Eli, hak saya itu nanti gimana, tenang aja, semuanya Tuhan sudah sediakan. Nah ini, seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalemnya, saudara dan saya. Ya, melindungi, menyelamatkan, memeliharanya, dan menjauhkan dari apa saudara? Celaka. Jadi badai, walau hidupmu menimpa hidupmu besar, apinya besar, itu bukan berarti hidupmu akan celaka. Kenapa? Karena kita punya Tuhan seumpama burung. Dia lagi kepak-kepakan sayapnya, saudara ada di bawah sayapnya. Kira-kira saudara aman enggak? Sekalipun kita enggak usah bilang gini, Tuhan tolong saya supaya enggak celaka, enggak ada saudara. Hari ini kita tanpa ngomong jauhkan dari celaka, kita ini sedang ada di bawah kepak sayapnya. Yang pasti orang benar itu punya hak, buka 3 hal. Hari ini jangan takut saudara, mau jalan kemana aja, jalan aja. Bu Eli jalan menghadapi pelakor, sudah punya anak 2, jalan aja. Utang saya ada di depan, jalan aja. Yang pasti dalam perjalanannya kita tetap aman di dalam kepak-kepak. Kepak-kepak itu jalan terus buat orang benar. Hari ini jalan yang harus engkau tempuh aja. Belum lihat jalan keluarnya, tempuh aja, ikuti. Yang penting hidup saya benar, hidup saya cuma nempel. Ternyata ketika saya benar nempel, saya itu tanpa sadar di alam roh kita semua ini hidup seperti seekor burung yang lagi mengepakkan sayapnya. Dan saudara, itu bagaimana Tuhan melindungi kita di tengah badai yang besar, hidupmu pasti aman. Kalau Tuhan yang pelihara kita di masa resesi, mau krisisnya besar-besaran, mau dunia ini arahnya hancur, kalau Tuhan yang pelihara sumber di atas segala sumber, hidupmu pasti lebih dari cukup. Tidak akan pernah meminta-minta, tidak akan pernah kekurangan, karena yang pelihara hidup saudara itu adalah sumber yang tidak terbatas. Yang melindungi saudara adalah kekuatan yang tidak terbatas. Kira-kira kekuatan hutang sama penyakit kanker, kekuatan pelakor, itu lebih kuat mana sama kekuatan kepak sayapnya Tuhan? Jelas, kekuatan Tuhan yang tidak terbatas, sumber yang tidak terbatas memelihara saudara. Dan Tuhan yang punya sumber kuasa
menjauhkan dari celaka. Jadi badai tidak akan menggulung bahteramu, justru badai itu akan membawa saudara arahnya jelas. Amin. Ujungnya jelas ya. Jadi kita tidak perlu takut bagaimana arah pemulihan semuanya. Tuhan sudah sediakan yang jelas di balik badai. Yang penting hari ini tetap jalani aja. Badai jalani, harus ditempuh. Badainya terlihat Bu Eli mau menghancurkan bahtera saya. Percayalah, Tuhan akan menjauhkannya. Dia melindungi dengan kekuatan yang tidak terbatas, dan Tuhan memelihara dengan sumber yang tidak terbatas, dan Tuhan menjamin hidup saudara menjauhkan dari celaka. Amin. Jadi tidak ada yang namanya celaka ya. Kita harus kuat hati, kita harus jangan lemah semangat, sukacita aja, karena ada upah, bukan celaka. Amin. Kalau iblis bilang apes hidupmu, sial, celaka, tapi Tuhan berkata hidupmu ditutup dengan upah, hakmu terjamin, masa depanmu terjamin. Itu yang Tuhan janjikan. Jangan dengar intimidasi iblis. Dengar apa kata Tuhan, maka kita akan jadi pribadi yang kuat di tengah badai. Amin. Yang terakhir ya, bagaimana Tuhan menyediakan upah. Nah, kalau Tuhan menyediakan upahnya, buka di Yesaya 66 ayat 12 dan 13. Yesaya 66 ayat 12-13 ya. Ayat-ayat ini selalu saya tulis pada waktu saya mengalami badai yang besar di tahun-tahun lalu. Saya suka mencatat ayat-ayat yang tiba-tiba Tuhan kasih. Makanya orang tanya gini, Bu Eli, gimana caranya Bu Eli dengar suara Tuhan? Bukan audible, anak buah saya kabur saudara, enggak. Tapi waktu saya susah, saya nangis, saya bilang ini, Tuhan, apa yang mesti saya lakukan Tuhan? Hari ini hidup saya terpuruk Tuhan, dengan ulah jerat pelakor Tuhan, jerat wanita tobat, tolong saya. Tiba-tiba ayat itu bisa datang, ayat itu bisa muncul, dan Tuhan memberikan ayat Yesaya 66 ini. Sebab beginilah firman Allah, sesungguhnya Aku mengalirkan kepadamu keselamatan seperti sungai, kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu itu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Berikutnya, apa yang Tuhan lakukan ketika saya sedih? Saya bilang ini, aduh Tuhan, benar ya masih ada pribadi. Nah lihat, sebab 13, yang ke-13. Nah, seperti tadi, seperti burung ya, ini seperti seorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu, kamu akan dihibur di Yerusalem. Buka ayat berikutnya, Yesaya 49 ayat 15-16. Jadi kita bayangin Tuhan itu seperti seorang ibu. Tadi burung yang kepak-kepak sayap ya. Saudara aman, saudara dipelihara, dilindungi, saudara dijauhkan dari celaka. Sekarang sebagai seorang ibu, mungkin kita berpikir, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan saya menghadapi jalan yang gak enak? Tapi Tuhan berbicara, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Seorang ibu tidak mungkin lupa bayinya. Tapi kalau sampai ada seorang ibu bisa lupakan bayinya sehingga tidak menyayangi anak dari kandungannya, sekalipun ada ibu yang bisa melupakannya, tapi aku tidak akan melupakan engkau. Amin. Berikutnya ayat 16. Jadi kita jangan bayangkan Tuhan itu Tuhan yang jahat, biarin kita jalan sendiri, enggak. Dia tetap Tuhan yang baik, seperti seorang ibu terhadap bayinya. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudara perlu tahu,
Seorang ibu yang baik itu menempatkan bayinya di mana? Di hatinya. Makanya tidak mungkin lupa. Ditaruh di mana? Di tangannya. Ditaruh di mana? Di matanya. Setiap kali dia selalu memperhatikan anak. Demikian saudara dan saya, kita ini ada di hatinya Tuhan, kita ini ada di telapak tangannya Tuhan, kita ini ada di matanya Tuhan. Saudara kalau punya anak, apalagi anak baru lahir, saudara tempelkan gini di dada ibu. Anak ini yang tadinya nangis bisa tenang. Saudara tangkap ya, kenapa? Karena anak ini bisa merasakan hati ibunya, tangannya yang hangat mendekap bayi, bagaimana matanya yang selalu melihat ini anakku, ini anakku. Saudara, jadi seorang ibu pasti punya kedekatan antara anak itu, ikatan batinnya kuat. Kita pasti melihat seorang anak itu di mata kita, di tangan kita, kita tidak ingin lepaskan dia sebagai anak. Bahkan hati kita pasti nempel dengan seorang anak. Demikianlah Tuhan yang menghibur saudara seperti seorang anak. Dia sudah sediakan upahnya yang terbaik, yaitu apa? Buka PowerPoint-nya. Kita percaya hari ini saudara pulang, hari ini jangan takut ya, jalani aja. Ada seekor burung yang lagi mengepakkan sayapnya. Ada seorang ibu yang memperhatikan saudara. Saudara ada di hatinya Tuhan. Saudara ada di telapak tangannya Tuhan. Saudara ada di dalam pemandangan matanya Tuhan 24 jam. Walaupun badai hidupmu besar, dia tetap tidak akan melupakan saudara seperti seorang ibu terhadap bayinya. Dia mengalirkan keselamatan seperti sungai, kekayaan bangsa-bangsa. Dia mengalirkan penghiburan. Saudara lagi disusui, digendong, dibelai-belai, dipelihara, dikuatkan. Tuhan lagi mengalirkan kasih sayangnya. Kita ada di hati, telapak tangan dan matanya Tuhan. Amin. Saudara tidak perlu takut. Badai dihadapi, terjang badai bersama Tuhan. Walaupun secara akal engkau tidak akan pernah bisa melawan badai, tapi kita perlu tahu jalan yang harus kita tempuh. Tuhan tetap ada di dalam badai hidupmu. Tuhan tetap ambil alih. Badai hidupmu akan menjadi tenang, teduh sekali. Hari ini pastikan badai hidup segera berlalu. Jangan takut. Amin. Saudara yang tadinya datang lihat badai, sekarang mulai lihat Tuhan. Katakan mulai hari ini, aku menguatkan hatiku, aku mau semangat, aku mau sukacita. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu sambil kita mengatakan yel-yel ya. Kita mau katakan yel-yel supaya kita ingat kalau iblis bilang gini, lihat jalan hidupmu ikut Kristus. Jadi istri setia mana? Keset ya kan? Sulit, sempit, sesak. Lihat tuh jadi pelakor enak. Ya, dapat Alphard, dapat rumah mewah, dapat deposito, diajak jalan-jalan. Enak kan? Nah, enak. Kamu enggak, sulit, sempit, sesak. Kamu mana berdoa, mana baca firman, mana ngampuni, bocai. Doa-doamu yang kelihatannya badainya tambah besar. Hidupmu mana? Enggak berguna, sia-sia. Ikut Tuhan ya percuma. Sekali lagi kita mau katakan firman. Namun aku tidak akan pernah putus asa, karena aku tahu hakku dijamin, upahku dijamin, masa depanku dijamin. Dan aku mau menguatkan hatiku. Aku tetap mau semangat, tetap mau sukacita. Yuk katakan, kuatkan hati, tetap semangat, sukacita. Yuk sekali lagi, kuatkan hati, tetap semangat, sukacita bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita mau nyanyi ya.
Jadi ibu-ibu pulang jangan sampai loyo lagi lihat badai, badai lagi. Enggak ya. Kalau badainya datang, katakan puji Tuhan, haleluya. Aku akan lihat sesuatu yang terbaik. Karena aku harus menempuh badai. Saudara nggak bisa bilang ini, Tuhan aku mau keluar dari badai, nanti malah kegulung badai. Izinkan badai itu saudara alami, tidak apa-apa. Digoncang sampai pusing 7 keliling, tetap kuat. Amin. Ya, karena selangkah lagi kita pasti melihat badai itu pasti berlalu. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu. Sekali lagi dengan iman percaya katakan kan berdiri. Ku kan berdiri Angkat tangan saudara. di tengah Tuhan, kami akan berdiri di tengah badai. kekuatan Sebesar apapun badai hidup kami, badai itu pasti berlalu. Engkau sudah janji menyediakan umat, menyediakan hak, menyediakan masa depan buat kehidupanmu dan keluarga. Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Musik boleh mengalun. Saudara bisa tundukkan kepala. Hari ini saudara nggak perlu lihat kanan kiri. Mungkin saudara datang ke tempat ini dengan banyak badai. Dan ketika saudara datang tadi, saudara punya banyak ketakutan. Sampai rasanya hidupmu hanya isinya cuma tarik nafas. Setelah itu saudara merasakan kesesakan yang sangat dalam. Tapi melalui firman Tuhan siang ini, saudara pulang, saudara akan katakan, Tuhan, aku tidak akan keluar dari badai hidup. Aku akan berdiri di atas badai bersama Tuhan. Aku akan menempuh badai ini bersama Tuhan. Aku tidak mau mempercepat waktunya Tuhan. Kalaupun badai ini makin besar, apinya makin panas, aku tetap akan menempuh bersama Tuhan. Tidak ada kata percuma, sia-sia, tidak berguna. Walaupun jalan ini makin sempit, makin sulit, makin sesat untuk aku lewati, tapi yang aku tahu bahwa Tuhan sudah berdiri di balik badai. Engkau sudah sediakan upah, hak, dan masa depanku yang terbaik. Terima kasih Bapa. Biar setiap kami hari ini Tuhan yang datang dengan pergumulan hidup badai yang besar, saudara bisa angkat tangan, yuk kita sama-sama mau berdoa. Kita mau sama-sama melepaskan badai yang besar ini ke dalam tangan Tuhan. Mulai serah terimakan badai hidupmu. Engkau yang hari ini punya badai, saudara boleh berkata, Tuhan aku punya badai Tuhan. Saudara, saya beri waktu berapa saat untuk saudara berkata-kata. Kita mau melakukan langkah profetik. Badai apa yang menimpa saudara? Katakan, siang ini dia mau ambil alih setiap badai itu dari tanganmu. Dia mau ambil alih, dia mau melepaskan kelegaan siang ini. Dia mau lepaskan satu upah dan hakmu. Dia mau melepaskan satu pemulihan yang indah. Dia mau melepaskan keberhasilan, keberuntungan. Dia mau melepaskan hari ini, hari esok yang luar biasa. Bahkan dia mau melepaskan semua yang terbaik pada siang ini ke dalam tanganmu. Terima itu di dalam nama Tuhan Yesus. Badai rumah tangga berlalu dengan kemenangan. Badai keuangan akan berlalu dengan satu terobosan berkat. Badai
badai sakit penyakit yang hari ini datang dengan sakit, Tuhan mau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilurku sudah menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kekuatan-Mu, kuasa-Mu sudah bekerja. Kami tahu kami seperti seekor anak yang selalu dilindungi dengan kepak sayap-Mu, dengan perhatian kasih sayang-Mu seperti seorang ibu terhadap bayinya. Kami tetap aman. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami yang sudah melayani siang ini, baik Frans juga Tuhan, baik hari ini Leni, baik itu Foni Tuhan, semua yang mereka lakukan jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati Bu Syane yang sudah memberikan tempat ini untuk kami beribadah, hamba-Mu yang lagi berpergian, sertai dia, sertai seluruh keluarganya, pekerjaannya semuanya, Tuhan buat berhasil bersama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami pulang, kami menikmati kelegaan, kami pulang, kami diubahkan. Kami bukan jadi pecundang, tapi mental kami adalah mental lebih dari pemenang. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami mau menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata